banget. Iya ya, mereka target banget ya Target banget. secara banningnya juga. Nah ini yang akan kita lihat berarti sekarang dengan adanya ban yang masih serupa. Wah ini dia nih. Mau di-trade kah Freya-nya sama Povius? Karena Povius-nya nggak langsung di-ban tuh sama Dewa. Wow, boleh sih. Dan ada Fanny juga ya, yang sejauh ini masih belum terlihat. Harusnya akan ada di band yang ketiga. Wah iya juga ya, Geek Farm juga bisa nawarin nih. Mereka mungkin nge-ban satu, tawarin Fanny-nya. Oh, Freya-nya di ban. Freya-nya di ban. Berarti Gigi yang Cukup nggak ya, mau cukup, berspik cukup, ternyata. cukup, cukup dengan Freya ya, cukup ya. Udah ya. Udah. Kita sudahi Freya ini emang. Kalau kata Maxmore udah cukup lo di situ ya. Ya, udah cukup, udah cukup. Gak usah tantrum-tantrum lagi. Tukernya apa? Mau Pove atau Fanny? Tadinya mau Marcel. Obvious. Tadinya diadu. Iya. Tapi Oke. ternyata kayaknya nggak worth it nih lawan Marcel. Jadi langsung Fanny. Fanny. Deny ya, dari Nazara berarti. Dolin tidak akan mendapatkan Fanny-nya. Masih ada beberapa yang terlepas mungkin seperti Leo Mertsuyo. Be, kalau Dolin dikasih Fanny-nya sih menurut gua kayak Geek Farm ngelempar kemenangan aja. ke Itu Dewa. Habaya sih emang. Hah? Habaya. Iya. Bahaya. Iya, Habaya atau bahaya? Habaya kalau anak 3 tahun yang ngomong. Oh gitu. Iya. 3 tahun banget sih emang Bang Abe ya. Kalau 2,5 gini. Mahanya. Masih mahanya. Nah, Suyo Suyo sama Povius. Povius. Ini kan yang sempat kita mention tadi juga kan Povius yang emang gak di-ban sama Dewanya. Mereka nge-ban ke Marcelnya. Karena emang Golden Hour ini punya masalah tersendiri sebenarnya. Oke, berarti ini ada potensial untuk bisa ngambil Harit juga di pick ketiga. Itu jadi 3 starting yang kuat banget juga buat Dewa. Dan untuk Geek, apa yang akan mereka cari lagi nih berarti untuk menjadi pelengkapnya? Lampu langsung. Harit. Oh, Haritnya diambil, oke. Ya biar gak diambil sama Dewa juga kan di pick yang ketiga Haritnya. Iya. Masa Dewa untuk explore ke role yang lain nih berarti? Wah jujur Poviusnya lumayan manis di sini ya. Harit dia bisa nge-trigger pasif. Fanny dia bisa nge-trigger pasif. Banyak banget disability. Oh iya, bahkan Lapu juga ya. Nah, Lapu juga salah satunya. Tapi ya seenggaknya lawan 1v1 match-up-nya nggak yang terlalu bisa ngebonyokin kayak tadi lah di landingnya Marcel. Jadi Lapu-Lapunya harusnya akan menggapai level 4. Paling ya tipis-tipis saja adu poke damage-nya. Sama-sama saling mentorehkan damage aja. Iya, cuma sekarang kita udah jarang ngeliat Blue juga ya. Di arah roamer ataupun XP, kayak udah mulai dilupakan buat 2 minggu terakhir. Wah kalau sekarang Blue pick lawan Fanny sih nggak dulu ya. Karena jatuhnya akan mempermudah Fanny untuk mengambil spell fam dia. Dan gua mulai cukup melihat Dewa punya confident untuk berada di arah mid to the late game. Karena dengan Cloud tersebut, memang kalau ngomongin di laning dia bisa di pick off Cloud, tapi beruntungnya Cloud kan sekarang udah main Factor. Hah? Emblem Factor, jadi selama kabelnya nggak full dia masih selamat, Prof. Ya, ya, Kalau ya. cuma cut shot doang dia selamat. Kalau emang damage-nya instan ya. Apalagi kan kalau udah level 4 ya, ada Blazing Duet. Ada Shield Evac yang nanti akan melindungi Cloud-nya itu sendiri. Kalea, respect Baloy. Karena emang Baloyski dalam keadaan lose condition atau apapun itu menggunakan Kalea, udah pasti ini bakal terjawab nih on point banget. Bagaimana cara metode pick off dia kan. Halo kakak-kakak semua, halo, enjoy. Semangat banget ya Bang Oji ya, Odet. Odet Bang Oji. Hah? Odet. Oh, Odet. Oh Odet. iya, bagus, Iya, bagus, iya, bagus iya, ya. iya, Bagus, iya, bagus, iya. bagus ya. Boleh diulangin yang tadi? Nggak bisa. Odet, kita tahu Odetnya Okta itu kan mengerikan. Kemarin juga sudah terbukti ketika Iya. kemenangannya. Cuma yang menurut saya di sini bisa menjadi sebuah pertimbangan untuk Okta pribadi adalah di mana kayaknya dia udah mulai harus mempersiapkan entah high ground atau hero signature dia. Contohnya Lunox. Karena Lunox juga punya salah satu skill defensif ketika dia menghadapi seorang Avani. Biasa aja lihat Lunoxnya ke aku, biasa aja. Aku tahu aku jago, tapi biasa aja Bang Oji. Selena lo aja gak kena-kena. Level confident-nya bagus sih. Selena Upper lo- bracket sih level confident-nya. Selena lo gak kena-kena. Tapi ini clue yang tadi sempat kita singgung sedikit ya, karena sekarang udah mulai jarang, tapi memang masih cukup potensial buat diambil Geek dan Lunox yang muncul. Ya Lunox juga kan Okta. Iya. Okta, bukan Evin, Okta ya. Iya. Karena emang dia juga superior dengan adanya Lunox. Metode main makan depan juga bisa. Ada pick off juga mungkin dibawakan, ada Chow juga kan optionnya. Banyak banget dari Dewa sebenarnya. Oke. Berarti mereka nggak terlalu worry dengan opsi roamer yang masih banyak ya, kayak Chow, Grok, Nah ini, Hylos. karena kayaknya adu badan. Hylos, Gatot, Khalid,
Gatot gak sih, We? Gatot sih kalau mau Tapi badan ya. kalau misalnya dalam kondisi seperti ini mereka mau menangin sungai ya sama Aboy barengan sekalian, main kalian gak apa-apa. Cuma beratnya kalau dia sama posisinya, kan di sini Faramis nggak di-ban kan? Nggak di-ban. Ya. Belum. Ini Faramisnya cuma selesainya cepet banget, ada Cloud. Ya, clear Iya. aja. Ya ada Povius juga kan ini. Iya, jadi wasting. Pasti bakal wasting banget untuk NetherRealm. Di Gatot Kaca ya, sama-sama bawa badan. Karena udah ada muncul high loss, pasti dia High ground? juga sama hero Revitalize. High ground, karena bisa dibilang Geek lagi menebak apa yang mau diambil Okta sih. Ya. Among the plane karena free terbuka. Apakah ada Farsha kembali sebagai head to head seperti zaman dulu? Duel klasik mid lane. Iya, If potensial sih. Farsha. Oke. Karena Atau- mereka bisa ngembangin area of effect kan jadinya kalau kayak gitu. Hmm. Terus kayaknya kombinasi dengan high loss juga masih oke banget. Output damage dari Cloud dan juga Suyu akan sangat cukup. Apa mereka mau main Valentina atau mereka tiba-tiba mau main ke arah Kimi dengan udah adanya high loss? Banyak sih optionnya. Ini Yes. kasih surprise pick juga bisa mungkin. Yang pertama kali dari Okta juga. Zetian juga masih ada kalau mereka mau. Cuma Zetian nanti rocknya ditarik-tarik ke Mavani kan berbahaya. Iya, Celestial Rope-nya nanti kalau misalkan di-trigger mudah banget ya. Itu dia. Tapi no risk, no King Phoenix Ranger Mas. Oke, Kalau ada Iris high risiko, return ya. iya makanya. Celestial Rope akan menjadi satu-satunya pasif penyelamat dari Cetian. Ya, oke. Profesor KB. Ini Nevin mau bertanya. Ya, tapi mau bertanya ya. Kalau melihat dari segi draft, game ketiga akan menjadi milik Geek Fam atau Dewa United, Prof? Kalau aku ya, balik lagi ini eksekusi. Ya. Tapi kalau ngomongin draft yang lebih menariknya lagi dengan adanya Fanny, harusnya teman-teman dari Geek Farm akan memanfaatkan early game. Oke, kalau dari Ranger Mas. Aku suka draftnya Dewa dengan Zetian, tapi aku pengen melihat bersinarnya Nazara. Jadi aku memilih Geek Pub. Oke, kita akan lihat ya nanti untuk hasilnya seperti apa nih Ranger Mas di game ketiga. Sepertinya, mari kita menuju ke lane of dawn. Coba Nevin panaskan dulu arenanya. Oke, mari kita cek dulu ya suaranya. FPL Arena, mana tepuk tangannya? Yes, terima kasih Nevin. Let's go to the lane of down. Selamat datang di dalam Line of Down. Dan langsung saja Fanny di tangan Nazara di hadapan Dolin juga. Akan jadi matchup yang menarik untuk kedua belah sisi jungler. Tapi yang gak kalah menarik juga kedua belah XP laner. Nih matchupnya bakal kayak gimana, Prof? Nah, kalau ngomongin matchup Lapu lawan Pove ya, ya pasti Pove-nya bakal punya hak juga nih buat manggil teman-temannya ya. Agar bisa mendapatkan level 4 secepat mungkin. Terutama rotasi dari Dolinnya juga startnya dari purple buff. Jadi bisa banget menandakan bahwa dia akan membantu ke arah Kin nanti di level yang ketiga atau 4. Agar bisa mendapatkan Scavenger Crab juga. Untuk mempermudah Povius mendapatkan Infernal Pursuit. Iya, aku penasaran dengan turtle pertama nanti sih akan jadi seperti apa. Karena Povius ini juga termasuk yang kuat banget kan. Untuk bisa menguasain area objektif utama. Dan untuk teman-teman dari Geek, bagaimana cara mereka bisa menutup hal itu. Karena sebenarnya ngomongin area of effect pun, adanya Aboy di sini bisa jadi salah satu masalah ya, Bro? Ya pasti. Aboy juga udah pasti bisa misahin team fight ya. Dan sekarang Marcel mulai kena pop damage, tapi anyway, dia yang memenangkan tadi Battle of Scavenger Crab-nya di bagian top lane. Jadi EXP dari Marcel pasti akan terdorong lebih sedikit untuk lebih mudah mendapatkan level yang keempat. Sementara di area bottom lane, ya maybe seperti biasa dengan pemanfaatan dari Emblem Fighters. Jadi akan bermain lebih galak sedikit. Dan Nazara yang berusaha mendapatkan level 4. Ya, ini udah mulai melakukan invasi juga pastinya, mempercepat cara leveling, mempercepat juga untuk bisa nge-convert satu poin eliminasi di early game. Karena kalau misalnya Fanny bisa dapat makanan di early, keuntungannya akan berlipat ganda. Tapi sekarang set up dulu sih yang paling penting di area turtle. Ah. Nih siapa yang bisa lebih menguasai ya? Tapi ini bahaya sih Nevin, jangan lupakan. Hah? Mungkin akan mencari level 4-nya. Dan Fanny ini bakal coba ditutup. Karena mereka akan coba maksimalin untuk dapetin turtle di pertama. Karena setup sudah dilakukan, tapi sedikit unik dengan Baleski yang standby. Di level yang masih di roda 3, tapi reward manipulation di depan sana. Setia untuk jalan permasukkan tim Geekbomb. Depan game udah ke arah belakang, masih tidak dapat menuju ke arah sana Baleski. Mereka tahan terlebih dahulu turtle-nya. Supaya mendapatkan 2 poin kill bersama dengan turtle. Nazara ditutup, tidak ada jalan untuk masuk. Waduh, bahkan Kaczynski tenggelam di sungai. Memberikan 1 poin kill dan flash dari Maybe. Berhasil mendapatkan point kill. Makin lebih jauh lagi perbandingan gold kalau mereka berhasil mendapatkan purple buff. Ini bahaya. Invasi jungle tidak terhentikan. Dan bahkan hampir ter-take down dari Nazara. Bukan cuma
cuma 1-2 poin eliminasi saja, tapi ini benar-benar 4 poin dan juga 1 berubah bahkan Marcel. Brave Fighters masuk dan mencoba dapat 1 poin kill, tapi nggak worth it sama sekali. Pertukaran antara Marcel dengan Mueza ini benar-benar tidak worth it. Yap, kalau memang dibandingkan secara keseluruhan antara Turtle 4 poin eliminasi memang nggak worth it. Tapi apakah keputusan Marcel untuk menukar dirinya ini bisa jadi satu justifikasi pembenaran, Prof? Ya, seenggaknya dapat kill ya. Itu mungkin satu-satunya harapan dari Geek Farm untuk bisa mengimbangi tempo early game yang udah pasti dipegang sama Dewa dengan 2000 gold lead. Dibilang worth atau enggak trade-nya pasti enggak worth ya, karena Roamer tukar EXP. Tapi daripada Marcel tidak mendapatkan apapun, setidaknya dia bawa satu oleh-oleh untuk timnya. Walaupun tanpa adanya teamfight participation yang begitu memastikan diri dari trio mid-nya. Karena Nazara doang yang dapetin assist di sini. Lihat lead-nya langsung rata kanan 1900 gold. Menuju ke Skypiece dari Dolin ternyata. Langsung ya, dan udah jadi ternyata untuk mencari poin-poin eliminasi yang sebenarnya chance-nya akan sangat besar berarti ngelihat keunggulan yang sudah mereka pegang. Cuma masalahnya Kenzie. Oke, tapi nampaknya Kenziski mencoba untuk melakukan outplay. Dengan ada Battle Mirror Image membuat permasukan dari tim Geek Farm memikir untuk 2 kali menumbangkan maybe. Sedangkan Zaman Force yang tidak ada dambakan dari Kenziski tidak memiliki mana. Ini sebuah keuntungan dari segi laning. Pertama, kenapa ini sebuah keuntungan? Karena kondisi dari Geek Farm, mereka punya chance kecil banget untuk take over atau kontes terhadap Turtle. Ya, dan itu emang berat sih, karena ada Povius di sini. Mengganggu banget, kita udah sempat lihat satu sampelnya ketika Kenziski mencoba untuk masuk, itu dia benar-benar bisa langsung di stop, dan sekarang dipotong wave-nya menuju ke arah turtle selanjutnya berarti. Ini semenjak adanya pick Fanny, terus ada pick Povius ya. Oke, reward manipulation di sana. Maybe more than a blast into a distraction. Bahkan di sana Flicker 4 defense yang dikeluarkan 2 soft skill keluar. Berhasil mendapatkan turtle kill untuk Dolin. Para pasukan dari tim Dewa kembali lagi. Mereka memimpin. Tidak ada point kill gagging di arah bottom lane. Mueza saja pun tidak tumbang. Turtle pun mereka hilang. Jadi bebas banget untuk para pemain dari Dewa United. Bahkan mereka bisa aja untuk mencari ya tambahan lagi. Entah itu dari segi objektif turretnya. Atau mungkin tadi ada poin eliminasi dan source spell ya yang bisa aja di-trigger. Karena Kenzie sekarang udah gak punya flicker. Ya, tadi emang tujuan dari Geek Farm adalah mencari kill ya. Karena mereka udah sulit banget untuk kontes di area turtle. Semenjak ada Ubi Ungu alias Povius. Emang superior banget sebagai pemegang dari EXP lane dan juga turtle. Ditutup. Avatar of Guardian masih bisa dihindari dengan ada Battle Mirror Rematch. Dan bahkan cutting yang dilakukan oleh para pasukan dari tim Dewa tidak terlalu berhasil. Tapi di sisi sebalik yakin mencoba untuk mendapatkan one by one situation dengan Marcel. Dengan kondisi Brave Fighters yang masih cooldown. Ini nampaknya makin cukup liar. Masuk ke dalam turret. Mencoba dihindari di dive dan berhasil mendapatkan 1 point kill. Untungnya Nazara melakukan cover dengan sangat cepat. Setidaknya Kin tumbang di depan mata. Permainan yang luar biasa Kin di dalam turret. Yakin sekali dapetin point kill dan ternyata memang betul Nevin. Yap, 1 tukar 1 berhasil terjadi tapi secara objektif turret lagi-lagi ini belum ada tambahan yang bisa dimiliki sama Dewa. Dan apakah mereka bakal coba untuk nge-invade ke area purple lagi? Karena mereka butuh lebih dari itu, Bro. Ya, karena masih ada ancaman juga dari Nazara ya. Dengan rotasi yang cepat dan mungkin instant kill damage yang bisa diberikan. Tapi interesting fight tadi di bagian top lane. Kian versus Marcel ya. Sama-sama dapetin 1 kill dan 1 kill juga buat shutdown-nya tadi. Waduh, surprise. My God, Nazara masih diselamatkan oleh Marcel. Berfight dikeluarkan tapi damage terlalu sakit outplay. Nazara yang kali ini berhasil mendapatkan shutdown. Wow, itu sangat mahal. Ketika mereka ada turtle dari bottom lane yang blast itu dari Maybe. Menuju ke arah Kenziski, tapi nampaknya Revitalize MD for this time. Kenziski hampir mendapatkan point kill terhadap Maybe, tapi Revitalize dari Mueza membuat Maybe selamat dan hidup di depan sana. Kid udah mulai sadar, mencoba untuk melakukan pengusiran di daerah Turtle, Nevin. Ya, trade antara jungler dan juga gold laner. Tapi sekarang sebenarnya Dolin sudah mulai kembali dan area turtle dijaga ketat oleh para player dari Dewa juga. Sekarang Geek pun gak bisa mendekat ke arah outer trade bottom lane lagi. Tapi setidaknya trade terjadi juga di area top lane. Apakah akan ada gangguan tambahan ke area turtle atau ini akan dilepaskan? Benar-benar free untuk Dewa berarti, Bro. Ya, udah pasti dilepasin ya. Karena ada satu trap juga yang dilakukan sama Nazara dengan tujuan mereka ingin mengamankan laning di top lane sebagai trade satu-satunya. Perfect Turtle untuk Dewa kali ini.
ketika sudah mulai masuk game yang ketiga semenjak ada Puvius. Memang ini salah satu penjaga turtle yang kuat sekali dari EXP. Sehingga membuat Geek akan memilih jalur objektif lain, turret atau bahkan kill. Aduh, bahkan invasi jungle tidak hentinya. Retribution-nya tidak ada. Dia bakal dimundurin ke arah belakang. Blast itu dari Maybe. Memporak-porandakan para masukan dari tim King. Untungnya masih ada Avatar of Guardian. Walking damage terhadap Master terlalu sakit. Bahkan Pompeius dari King. Kenziski memberikan damage semaksimal mungkin. King mencoba untuk mendistraction tapi tidak ada lagi pasif. Tidak ada membuat dia bisa infrared pursuit. Menuju ke arah belakang Nazara. Tapi ada Jepar buff tidak bisa mengeluarkan kabelnya dengan banyak. Setidaknya pasukan dari Geek Farm mereka mendapatkan 1 buah poin kill. Iya, malah jadi kerugian buat Dewa. Padahal bisa dibilang mereka yang coba untuk menekan lebih dalam ke arah purple buff. Keuntungan yang mungkin bisa lebih terasa dari Dewa paling dari segi purple-nya aja sih. Karena tadi kan berhasil di-invade juga. Dan secara gold sejauh ini Dolin masih jadi pemegang gold tertinggi seharusnya. Ya individual Dolin ya. Jadi yang mungkin membedakan dengan Nazara dengan perbedaan 1000 gold. Tapi Nazara juga udah punya Malefic Roar. Jadi masih possible banget untuk kita ngomongin soal solo kill. Oh, Tinggal 1v1. posisi. Oh my god, sayang sekali. Untuk mengambil Fanny, jujur dia butuh instant damage Profesor. Kalau cuma Suyo ya. Karena kalau nggak instant damage, masih ada chance untuk dia bisa pergi. Dan Baloyski bakal coba dipaksa untuk mengeluarkan Avatar Guardian-nya lagi. Dibandingkan dia tumbang, dan bakal diterima Avatar Guardian. Langsung ada Blast itu dari samping. Menuju ke arah para pasukan dari tim Dewa. Mereka memastikan Okta harus tertinggal oleh seorang Kenzinski. Tapi Mueza, target utama dari seorang Kenzinski dihentikan dengan ada yang berpersentase kill dari Maybe. Dibuat bebas memang dari Kenzinski-nya. Tapi untuk Okta yang sejujurnya nggak cukup worth it dengan kehilangan 3 pemain mereka. Ini 3 pemain loh dari Geek yang berhasil di takedown termasuk dengan gold winner yang sebenarnya bisa menjadi satu jawaban nantinya. Cuman di satu sisi, Kin kayak nge-counter semuanya bro ya. Udah pasti ya. Kayak benar-benar jadi nggak ada jalan untuk pulang bagi Geek Fam di posisi tersebut. Dan bahkan untuk kontes karya Turtle juga akan sangat sulit ketika lini depannya udah terlalu kokoh. Entah itu Hylos atau bahkan Puvius. Dan melihat potensi dari Geek Farm winning condition mereka cuma ada di laning jauh. Ketika mereka bawa Fanny artinya ada jawaban untuk Nazara. Tapi dua basic attack damage-nya. Nazara kabur. Jangan sampai tertangkap. Karena Kin bisa di mana saja. Dan Kin ini bukan bisa lagi memutuskan tali silaturahmi. Dia bisa memutuskan talinya Fanny. Iya, dan emang udah ada Swift Trinity juga dari Maybe tadi. Makanya gak heran secara attack speed, secara damage. Sudah sangat cukup untuk bisa nge-take down siapapun. Dan dengan adanya Broken Walls ini Kin enak banget buat bisa ngejagain. Supaya ada turret yang bisa ditekan lebih dalam lagi. Dengan kondisi Lordnya akan di slow push dari bagian bottom lane. Wah pasti di slow push ya. Memang Dewa pengen menguasai inner turretnya juga. Kebetulan di bottom lane masih open, jadi mereka sambil menunggu nih timing untuk pasif dari base turret juga nih Nevin. Dipaksa kayaknya, menunggu sampai mendekati menit ke-11. Ini bisa gue bilang ya, jujur Kin mulai adrenalin rush sih. Kalau dia terlalu sering seperti ini one by one situation, Sokol akan terjadi, dikejar Dolin! 1 hit! Tapi Nazara masih bisa selamat, Dolin tidak akan mengendorkan permainannya. Masih ada 1 Cyclone Eye, one last hit! Ada stiker depan sana tapi tidak ada lagi jalan untuk bola Nazara! Terpotong! Kin mengeluarkan flickernya, tidak ada jalan untuk pulang untuk Nazara. Itu dia power dari Poppyus juga ya untuk menutup, tapi emang damage yang udah masif. Bisa di-deliver oleh Dolin dengan maksimal banget. Dan sekarang Lordnya baru akan masuk ke area base. Oke, langsung flashing duet, tapi untuk hanya gertak-gertak sambal. Karena tujuan utamanya adalah mereka mencoba untuk memukul mundur para pasukan dari tim Geek Farm. Supaya tidak berdekatan dengan base turret mereka. Mereka ingin selesaikan. Holy Defense setelah keluar, Super Minion masih berjalan. Langsung ada Furious dan Phoenix, target mereka menuju ke arah Kenzinski. Instant kill boy! Tenggelam, shutdown pun terjadi. Tapi di belakang sana Kenzinski masih bisa selamat. Membalikan keadaan atas Dolly. Mueza terperangkap ke arah jalan untuk pulang. Bahkan coba dikejar, Kin dikeluarkan dari kandangnya. Kin kali ini mencoba untuk menyelamatkan Mueza. Nazara, standby, on position. Targetnya menuju ke arah Okta. Flicker for defensive. Mueza melakukan cover tapi tidak bisa keluar dari ceratan Nazara. Dan Kenzinski bakal lebih bersinar dibandingkan Maybe. Kin tertinggal seorang diri. Fight time yang dikeluarkan tidak cukup banyak dan wipe out. Geek Farm leg 2 masih mencoba untuk mengkekit. 5 player dalam satu momen team fight akhirnya bisa ditumbangkan oleh Geek. Ini jadi satu tabungan yang bisa dipecahkan. Tapi di satu sisi apakah Dewa yang juga terlalu terburu-buru bro? Wah kalau ngomongin terburu-buru enggak juga ya, karena emang timingnya mereka buat nge-push. Tapi ya sekali lagi mungkin salah dieksekusi.
ketika Dewa dive ke dalam sana dan ternyata Aboy dan juga Baloy. Itu juga menjadi salah satu alasan. Kenapa walaupun tadi sempat tumbang dari Aboynya tapi free bagi Kenzie. Dan trade-nya ke arah Maybe. Jadi gak ada lagi super damage Nevin dari Dewa ketika Maybe-nya di take down. Dan sekalipun Okta yang ada di lini belakang mungkin dalam keadaan yang safe tapi dikejar sama Nazara, gak bakal ada jalur untuk escape tentunya. Iya, pembukaannya sebenarnya udah oke ya. Fury of the Phoenix tadi langsung nge-stun ke arah Aboy juga. Tapi ya gak disangka trade yang terjadi ternyata jadi lebih mahal. Cuman kalau kita ngomongin kontes ke area Turtle, ini masih sangat possible untuk bisa dilakukan. Bahkan sekarang Geek, mereka juga lebih membuka diri mereka. Mereka pun bisa punya kesempatan yang sama bergantung dengan posisi dari Nazara. Yang nantinya bisa melakukan steal ke arah Retribution. Dia juga bisa powerful ya buat pegang ke arah lane jauhnya. Sangat possible karena balik lagi ya ini Geek suka banget bermain dengan resiko apalagi dalam keadaan yang loose condition. Iya. Makanya jangan heran kalau mereka selalu mencari cara, mencari winning condition dalam keadaan kalah sekalipun. Wah, digas. Oh, belakang kena. Oh my god, Dolin! Dan tangan di follow yang blessing duet dari Maybe. Di belakang sana Nazar nggak bisa masuk lebih dalam. Ada dua tim fight yang berbeda. Kin mencoba zoning ground menuju ke arah Aboy. Biar memastikan Game tidak memiliki following damage kembali. Nazara mencoba untuk bermain dengan makronya. Kin mundur flicker for defensive karena dia sadar tidak ada lagi damage yang bisa diberikan. Dolin no power of retribution menandakan Dewa kali ini tidak bisa mendapatkan Lord walaupun dengan kemenangan yang mereka miliki. Iya, posisi Hylos dari Mueza sih tadi yang mungkin nggak diduga karena langsung bisa nge-stun ke arah Kenzie dan output damage burst yang udah bisa di-deliver sama Dolin tadi akhirnya ngebuat team fight-nya nggak komplit ya, Bro. Udah pasti ya, karena emang langsung di take down Kenzie-nya dalam keadaan dia kena lawan and order. Terus single target stun dari Hylos ketika emang flank yang benar-benar on point. Jadi wajar banget kalau Mueza dapetin timing yang bagus untuk bisa bermain dengan conceal play tadi. Dan ada Fear of the Phoenix juga ya, jadi chances-nya banyak banget untuk bisa langsung instant ke arah Kenzie. Tapi Marcel stand by Mueza mencoba untuk cali dapatkan Fear of the Phoenix. Bersama dengan Blessing dan combo menuju ke arah Aboy. Reload manipulation for defensifnya bakal tak mampu untuk membuat dirinya selamat. Kenzie dikejar-kejar, bagikan buronan dan double kill. Mereka bisa menyelesaikan game ini tanpa adanya Lord. Nazara, where are you going Nazara? Nazara, kamu bisa berlari tapi kamu tidak bisa bersembunyi. Oke, Wave ini akan segera masuk dari bagian bottom lane juga. Bahkan Kin pun akan langsung mengawal untuk Base-nya eksekusi. pecah, langsung menuju ke arah base turret tanpa masker dan tim Geek Fam. Dewa United is back! The real dark horse! FPL Indonesia Season 17! Satu langkah lagi saja dibutuhkan untuk mereka memastikan satu tiket menuju ke babak playoff. Tapi jelas, Dewa, mereka tidak mau dikalahkan di leg yang kedua. 2-1 memang menjadi skor akhir, tapi lihat eksekusi yang begitu mahal, defensif, dan setiap pergerakan yang ternyata belum bisa dibaca oleh Geek Fam. Akhirnya membawa Dewa ke dalam posisi yang begitu aman. Dewa hanya membutuhkan satu match win lagi untuk berada di babak playoff. Dan dengan kemenangan ini mereka mendapatkan 8 match win. 99% mereka akan ada di playoff. Tapi sekali lagi belum 100% sehingga mereka belum diumumkan. Sementara Geek Fam makin struggling dan stay di podium yang ke-7. Karena mereka masih membutuhkan poin lebih banyak lagi. Mereka hanya punya 5 match win. Panggilan siulan pemanggil Dewa benar-benar berhasil merontokkan monster Geek Fam di leg kedua. Karena ini leg kedua, Geek Fam kemarin mengamuk dan baru ini diberhentikan, Profesor. Baru kali ini ya. Yes. Mungkin karena tadi dampak dari game yang pertama, mereka langsung benar-benar sadar apa yang terjadi. Dan di game yang ketiga, no Freya, no party. Iya. Benar-benar. Dewa ternyata benar-benar men-shutdown semua problemnya. Ini berkata apa? Siulan memanggil Dewa. Piu-piu-piu, piu-piu-piu. Yang sudah dipanggilkan waktu itu oleh seorang Okta. Para Dewa masih membayang-bayangi mereka, ingat Nevin. Ya, Geek Fam leg 2 tuh monster Nevin. betul. Nggak tembus. Bahkan mereka di game pertama aja menyelesaikan game dengan 9 menit. Tapi Ya. ternyata dengan drop yang berubah, dengan eksekusi yang berubah. Ini dia, Symphony of Dewa. Selalu team fight-nya, team fight yang emang harus diperhatikan dengan resource skill yang benar-benar detailnya luar biasa. Target yang jelas,
eksekusi yang maksimal dan komit gitu ketika mereka memang ingin mendapatkan satu kemenangan di area teamfight. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja lemparkan yang sehabis liburan Bude Clara Mongsar. Welcome back. Satu langkah lagi mereka bisa mengamankan tiket playoff dan kali ini perlahan tapi pasti the underrated team, tim Dewa United berhasil mendapatkan 2-1. Langsung aja kita bahas dengan kemenangan 2-1 ini begitu dramatis. Mueza, gue tuh penasaran, ini Dewa United di leg 1 2-0, leg kedua 2-1. Gimana proses di leg kedua ini? Ya lumayan sengit lah. Ya cuman kita ada nyoba juga sih tadi game satunya.